Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam. Demikian pula nikmat taufik dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melangkahkan kaki kita menuju rumahnya, melaksanakan salah satu perintahnya, yaitu salat subuh berjamaah, dan kemudian kita menyempatkan hadir di majlis taklim. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Alhamdulillah kita dapat melanjutkan kembali mempelajari tafsir juz Al-Mat. Dan sepertinya untuk hari ini kita coba pelajari tafsir surah Al-Fajr. Kalau terakhir sampai mana Pak? Tidak ada yang ingat. Terakhir kita bahas sampai surah apa? Surah At-Tariq. Baik. Cuma sebelum nanti kita mundur ke surah At-Tariq, ada hal yang sangat penting, yakni mungkin loncat ke surah Al-Fajr dulu, karena berkenaan dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Jadi ada ayat di surah Al-Fajr yang menerangkan akan keutamaan 10 pertama bulan Dzulhijjah. Baik, mungkin sementara kita loncat ke surah Al-Fajr, nanti mungkin kita kembali lagi mundur ke belakang dari surah Al-Tariq. Saya bacakan terlebih dahulu ayatnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين بغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. Baik, sampai ayat 14 cuma sedapatnya saja kita coba belajar tafsirnya. Ya. Di dalam surah Al-Fajr ini, ya, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah umat terdahulu, ya, dan apa yang menimpa mereka, ya, azab yang menimpa mereka, seperti kaum 'Ad, Thamud, Fir'aun, yang mana mereka kemudian dibinasakan, ya, karena menentang para rasul, ya. Di mana di dalamnya terdapat isyarat bahwa sebagaimana umat-umat terdahulu, ya, mereka dibinasakan karena menentang para rasul, maka umat yang datang setelahnya, ya, seperti orang-orang musyrik yang menentang Nabi Muhammad SAW pun sama. Kalau mereka tetap terus seperti itu, mereka akan dibinasakan. Dan terbukti mereka dibinasakan pada perang
kisah-kisah umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan beberapa makhluknya. Di antaranya adalah sumpah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu fajar, waktu subuh. Allah berfirman, wal fajr, demi waktu fajar. Sudah sama-sama kita ketahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berhak bersumpah dengan makhluknya, tetapi kita tidak boleh bersumpah dengan makhluknya. Syirik kalau kita bersumpah dengan makhluknya. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala la yus'alu 'amma yaf'alu wa hum yus'alun, tidaklah diminta pertanggungjawaban terhadap firman-Nya, perbuatannya, karena firman dan perbuatannya di atas hikmah, kebijaksanaan. Kitalah yang akan diminta pertanggungjawaban. Maka ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya SAW melarang kita bersumpah atas nama selainnya, kita tidak boleh bersumpah atas nama selainnya. Kata Rasulullah SAW, man halafa bi ghairillahi faqad kafara wa asyrak. Barang siapa yang bersumpah atas nama selain Allah, maka sungguh dia telah berbuat syirik atau kufur. Bahkan bersumpah atas nama Nabi Muhammad SAW saja sudah tidak diperbolehkan, haram. Ada sebagian manusia mengatakan demi Allah dan demi Rasulullah, ini haram, syirik, harus demi Allah saja, atau nama-nama Allah yang lain, atau dengan sifatnya. Nama-nama Allah yang lain misalnya demi Ar-Rahman, ya, atau dengan sifatnya demi keagungan Allah baru boleh. Adapun dengan makhluknya maka tidak boleh. Kemudian karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha bijaksana, maka dia tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang memang di sisinya mulia, ya, tidak rendah. Maka ketika dia bersumpah dengan waktu fajar, malam yang 10, karena memang memiliki kelebihan dibanding waktu-waktu yang lain. Ya. Sebagian mufassirin ada yang menafsirkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan makhluknya, di situ ada kata yang tidak disebutkan, yang takdirnya adalah warabbil fajr, demi Tuhan penguasa waktu fajar. Demikian pula walayalin asyr, warabbi layalin asyr, demi Tuhan yang memiliki malam yang 10. Nah, itu menurut sebagian mufassir, seperti pendapatnya Imam Malik, ya, seperti itu. Tetapi pada umumnya mereka menafsirkan dengan waktu tersebut karena Allah berhak bersumpah dengan makhluknya. Fajar adalah waktu subuh yang menunjukkan tibanya waktu pagi, ya. Malam diakhiri dengan terbitnya fajar, dimulai dari tenggelam matahari, ya, dimulai dari tenggelam matahari, diakhiri dengan waktu fajar. Ya. Waktu fajar adalah waktu tanda tibanya waktu subuh, ya, di mana cahaya ketika muncul ini melebar ke kanan dan ke kiri, hari semakin terang dan bergandengan dengan ufuk timur. Ya, itu fajar. Inilah yang disebut dengan fajar shadiq. Ada juga fajar namanya fajar kadhib, fajar bohongan, yaitu ketika terbit cahaya ini hilang lagi setelahnya, kemudian tidak menyebar ke kanan dan ke kiri, ke utara ke selatan, tapi ini kalau ke atas vertikal ya namanya ya Pak ya. Ya, jadi ke atas gitu ya, tidak menyebar ke kanan dan ke kiri dan tidak bergandengan dengan ufuk timur. Ini fajar kadhib. Dengan tibanya waktu fajar maka disyariatkan sholat subuh. Ya, disyariatkan sholat subuh, masuknya waktu subuh. Ya, kemudian juga sudah mulai waktu berpuasa, kita tidak boleh
pada berbuka kalau puasanya wajib. Nah, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu fajar karena memang waktu fajar memiliki keutamaan. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendoakan untuk umatnya akan keberkahan di waktu subuh. Dia pernah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu paginya. Ya, jadi waktu subuh adalah waktu yang berkah. Ya, maka ada seorang sahabat yang ketika memulai dagangnya di waktu subuh, ya, Allah berikan keberkahan sehingga menjadi orang yang kaya raya. Nah ini. Jadi waktu subuh waktu yang sangat berkah. Dan kalau kita perhatikan di antara makhluk saja, hewan saja, ya, kan ada sebagian orang yang mengingkari keberkahan. Emang ada yang namanya berkah itu tambahan? Disampaikan kepada Ibrahim bin Adham. Ketika ada orang yang mengingkari tambahan kebaikan pada sesuatu, maka dia memberikan contoh dengan hewan, antara kalbun, anjing, dengan gonang, kambing. Ya. Di antara keduanya yang lebih berkah adalah kambing, ya, daripada kalbun, anjing. Padahal anjing kalau lahir anaknya bisa langsung banyak, gitu. Bisa langsung banyak. Kalau kambing tidak seperti itu, tapi lebih berkah kambing. Ya. Padahal antara keduanya yang dikonsumsi oleh manusia adalah kambing. Ya, meskipun nggak banyak anaknya kalau lahir seperti halnya anjing, ya, tetapi ketika berkah dia tetap terus ada dan banyak meskipun sudah dikonsumsi oleh manusia, disembelih, dijadikan kurban. Padahal kalau lahir anaknya nggak banyak seperti halnya kalbun, seperti halnya anjing, ya, yang kalau lahir bisa banyak anaknya dan lebih dimanfaatkan daripada ya kalbun, ya, anjing. Dan kalau kita lihat, kalau kambing mereka lebih dini tidurnya, lebih pagi tidurnya daripada kalbun. Kalau kalbun, ya, anjing suka larut malam tidurnya, ya, sehingga mereka menggonggong kalau mau singa, ya, di waktu malam karena tidurnya larut malam. Ketika tiba waktu subuh, kita lihat kalbun itu mereka tidur malah, ya, terbalik, ya, malamnya bangun, paginya tidur. Ya. Maka seperti ini kurang berkah, ya, menunjukkan, ya, kan ada sebagian manusia yang tidurnya larut malam bergadang, pas paginya malah tidur. Ini gak berkah waktu yang seperti ini, ya, kecuali kalau mungkin darurat, ya, terpaksa karena kadang-kadang tuntutan pekerjaan. Cuma kalau yang dia punya waktu untuk istirahat, tapi dia malah bergadang sehingga pas pagi dia malah tidur, kurang berkah waktunya. Beda dengan kambing yang dia tidur lebih dini, ya, sehingga bangun lebih pagi. Dialah yang bermanfaat buat manusia. Seperti itu gambarannya. Ya. Nah ini waktu subuh, ya, waktu subuh. Kemudian di samping Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh, Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan malam yang 10, walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Kenapa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10? Apa sih yang dimaksud dengan malam yang 10? Dan memangnya ada apa pada malam yang 10? Nah, itu ya. Nah, ini menjadi pertanyaan bagi kita. Allah Subhanahu wa taala kaidahnya adalah tidaklah bersumpah kecuali dengan sesuatu yang istimewa. Ketika Allah bersumpah dengan malam yang 10 karena memang keistimewaan malam yang 10. Lalu apa yang dimaksud dengan malam yang 10? Kira-kira apa, Pak?
Ada dua tafsir yang masyhur dari para ulama. Kalau enggak 10 terakhir bulan Ramadan, ya 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Antara itu aja rata-rata mufassirin. Karena memang keutamaan ini 10 terakhir bulan Ramadan atau 10 pertama bulan Dzulhijjah. Untuk 10 terakhir bulan Ramadan, malam yang 10 ya. Banyak ulama juga menafsirkan maksudnya adalah 10 terakhir bulan Ramadan. Kenapa istimewa? Karena di antara malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Ya, malam yang penuh dengan kemuliaan, yang malam tersebut juga dulu diturunkan Al-Qur'an, dan beribadah bertepatan dengan malam tersebut melebihi ibadah yang dilakukan ya selama 1000 bulan. Sehingga ini menunjukkan keutamaan 10 terakhir bulan Ramadan. Karenanya Nabi SAW semakin giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika memasuki 10 terakhir. Karena di antara malam-malam tersebut ada malam Lailatul Qadar. Di samping bagian yang terbaik dan paling utama di bulan Ramadan adalah bagian akhirnya, supaya manusia yang sebelumnya mereka lemah, ya, ditimpa kelemahan, kebosanan, maka dengan disampaikan bahwa waktu yang paling utama di bulan Ramadan bagian akhirnya, mereka semakin termotivasi lagi, semakin semangat lagi setelah sebelumnya mereka kendor. Adapun untuk bulan Dzulhijjah, maka yang paling utama adalah di bagian awalnya. Ya, di bagian awalnya. Di bulan Dzulhijjah, namanya sendiri juga Dzulhijjah, artinya bulan haji. Ya, sebelumnya bulan Dzulqa'dah, bulan tidak boleh adanya peperangan. Dan setelahnya bulan Muharram, lebih diharamkan lagi. Penamaan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram itu ada maksudnya. Ya. Jadi di samping sebagai bulan haram, bulan suci, nggak boleh dinodai kehormatannya dengan terjadinya peperangan, pertumpahan darah. Ya, jadi ada waktu dan ada tempat suci. Waktu suci ya ini bulan Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, itu waktu suci. Sedangkan tempat suci tanah haram di Mekah dan Madinah, tanah suci, gitu ya. Agar jangan berbuat maksiat di sana lebih besar dosanya dibanding di tempat-tempat yang lain. Demikian pula bermaksiat pada bulan-bulan ini pun ya melakukan dosa besar pun dosanya lebih besar daripada pada bulan-bulan yang lain. Disebut Dzulqa'dah agar manusia jangan lagi masih melakukan peperangan. Ya, terkadang ya karena masalah ya mungkin disulut masalah ya fanatik kesukuan, kadang-kadang membuat mereka sampai berperang ya, atau ingin menguasai ya, akhirnya mereka berperang. Maka dengan ada Dzulqa'dah, meskipun secara umum ya di bulan-bulan semuanya sebenarnya dimuliakan, tetapi lebih dimuliakan lagi 4 bulan ini agar manusia yang mau ibadah haji mereka aman di perjalanan, nggak ada yang membegal mereka, nggak ada yang mengganggu mereka. Maka di bulan Dzulhijjah mereka beribadah haji ya, dimulai dari tanggal 8 Dzulhijjah atau hari Tarwiyah. Dan setelah mereka ibadah haji ya, mereka nantinya harus pulang ke kampung halaman. Maka ada bulan Muharram, artinya yang sangat-sangat diharamkan, agar yakni diharamkan terutama berperang, agar manusia pulang dari ibadah haji dalam keadaan aman, tidak ada yang mengganggu, menyakiti mereka, membegal mereka. Nah, itu disebut dengan bulan Muharram. Nah, para ulama menerangkan ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim ya, dan lainnya, bahwa antara dua waktu ini, 10 terakhir bulan Ramadan
dengan 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, untuk malamnya lebih utama 10 terakhir bulan Ramadan. Tetapi untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya. Kenapa? Karena pada siang harinya di situ ada hari Arafah. Ya, hari Arafah manusia wukuf di Arafah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Allah membanggakan manusia, ya, di hadapan para malaikat dengan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Doa pada saat atau waktu tersebut juga mustajab, ya. Kemudian juga ada hari Nahar, hari Haji Akbar, tanggal 10 Dzulhijjah, yang kata Nabi SAW, Inna a'dhal ayyami indallahi yaumun nahar tsumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling utama di sisi Allah adalah hari Nahar 10 Dzulhijjah, kemudian hari Qar setelahnya. Di sana juga disyariatkan kurban, ya, di samping sholat Idul Adha sebelumnya, ya, karena itu semua dilakukan. Juga ada syariat puasa Arafah pada tanggal 9 Dzulhijjah, ya. Karena itu semua dilakukan pada siangnya, membuat untuk siangnya lebih utama 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya, lebih utama. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malam yang 10, jadi karena keutamaan ini 10 ini 10 hari ini, bisa 10 terakhir bulan Ramadan dan bisa 10 pertama bulan Dzulhijjah, barulah jelas bagi kita yang mungkin dulu kita bertanya-tanya apa yang dimaksud dengan malam yang 10, ya. Ternyata ini memang hari-hari istimewa. Sampai-sampai Rasulullah SAW bersabda, "Ma min ayyam al-amal shalihu fiha ahabbu ila Allah azza wa jalla min hadhihi al-ayyam." Tidak ada hari di mana beramal saleh pada hari-hari tersebut lebih Allah azza wa jalla cintai daripada hari-hari ini, yakni 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya. Qala ya Rasulullah, para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, walal jihad fi sabilillah, apakah jihad fi sabilillah juga masih dikalahkan dengan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah?" Kata Rasulullah SAW, walal jihadu fi sabilillah, demikian pula jihad fi sabilillah masih kalah. Illa rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi thumma lam yarji min dzalika syai', kecuali seorang yang berangkat jihad dengan membawa jiwa, raga dan hartanya, kemudian pulang tidak bersisa lagi, jiwa raganya binasa, hartanya habis, baru bisa mengalahkan beramal soleh pada 10 pertama bulan Dzulhijjah, ya. Hadis ini menunjukkan bahwa beramal soleh pada hari-hari ini sangat dicintai Allah. Kalau kita mau dapat kecintaan Allah, ya isi dengan amal soleh di hari-hari ini. Juga menunjukkan bahwa amal soleh di hari-hari ini dilipat gandakan sebagaimana bulan Ramadan. Juga menunjukkan bahwa hari-hari yang paling utama dalam setahun adalah 10 pertama bulan Dzulhijjah yang sekarang kita berada di dalamnya, ya. Maka kalau kita tahu akan keutamaan ini, tidak sepatutnya kita, ya, meremehkannya, menyia-nyiakannya. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk memperbanyak amal sebagai bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang berada di kubur, mereka ingin balik ke dunia, ya, ingin memanfaatkan waktu-waktunya, apalagi di bulan Ramadan dan 10 pertama bulan Dzulhijjah, karena mereka tahu akan keutamaannya. Karena mereka dulu ketika hidup di dunia menyia-nyiakannya, ya. Mereka tidak memanfaatkan waktu-waktu yang utama untuk memperbanyak amal soleh, sehingga mereka menyesal di dalam kubur, ya. Sehingga Allah ceritakan penyesalan mereka, ingin balik ke dunia lagi. Agar apa? Bukan agar ketemu dengan teman-teman, bukan agar ketemu sama keluarga, bukan agar bisa menikmati kesenangan dunia seperti yang dulu mereka rasakan, bukan. Tapi mereka ingin balik ke dunia, la'alli a'malu shalihan fima taraktu, agar saya bisa mengerjakan amal soleh yang telah saya tinggalkan. Salat sunnah, puasa, kemudian bersedekah. Ya, kata mereka, ya,
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, ya Rabbi kenapa Engkau tidak berikan kesempatan lagi kepada saya, ya barang sebentar nggak apa-apa, meskipun cuma sepekan atau sebulan nggak apa-apa, fa as-saddaqah sehingga saya bisa sedekah, wa akum minas shalihin dan termasuk orang yang saleh. Kata Allah, wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah sekali-kali nggak akan kasih kesempatan lagi kalau sudah tiba ajalnya. Dan banyak saudara-saudara kita yang telah mendahului kita, ya, dan sekarang sudah berada di dalam kubur. Tinggal kita nanti akan menyusul mengikuti mereka. Nah, bahagia atau sengsaranya kita tergantung keadaan kita ketika masih di dunia ini. Kalau kita manfaatkan waktu-waktu ketika di dunia dengan iman dan amal soleh, kita rajin salat berjamaah, kita isi dengan zikir, membaca Al-Quran, ya, kita isi juga dengan ibadah-ibadah sunnah, kita berbuat baik dengan orang lain, ya. Apalagi manfaatkan hari-hari yang istimewa seperti 10 pertama bulan Dzulhijjah ini dan 10 terakhir bulan Ramadan. Itu seakan-akan kita sekali amal, sekali, kalau istilahnya peribahasa, sekali dayung 2-3 pulau terlampaui. Amal sedikit tapi pahalanya nggak tanggung-tanggung. Inilah kesempatan itu, ya. Sekali dayung 2-3 pulau lewat, bukan 2-3 pulau lagi, mungkin ya 10 pulau bahkan lebih, karena satu amal soleh saja pada hari biasa dalam Al-Quran disebutkan man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Siapa yang datang dengan membawa satu kebaikan, satu amal soleh, maka akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan, dikasih 10. Jadi istilahnya sekali dayung 10 pulau terlewati. Kalau pada hari-hari istimewa seperti 10 terakhir bulan Ramadan dan 10 pertama bulan Dzulhijjah, maka sekali dayung bisa 100 pulau terlewati. Jadi itu perumpamaannya. Nah, ini kesempatan emas, tinggal kita mau manfaatkan atau tidak. Dan itu hadisnya sahih dan disebutkan keutamaannya juga dalam Al-Quran. Cuma banyak orang yang meremehkan. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa maksimalkan? Tentunya adalah pertama dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dimudahkan beramal soleh pada hari-hari ini. Sebagaimana bulan Ramadan kita juga mohon kepada Allah agar dapat maksimalkan. Yang kedua adalah dengan kita melihat keutamaannya supaya kita semakin termotivasi. Yang ketiga adalah dengan kita mengetahui amal-amal apa saja yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Dan yang keempat adalah ingat bahwa kita bakal meninggal dunia dan bahwa kita butuh membawa bekal yang banyak. Dan bekal yang banyak itu bisa diraih kalau kita manfaatkan hari-hari yang istimewa ini. Ya. Kita hidup di dunia semakin hari semakin bertambah usia. Ya, semakin bertambah usia, ya tidak terasa ada yang sudah 40 tahun, 50 tahun, ya 60 tahun dan seterusnya. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad SAW berbeda dengan umur orang-orang terdahulu yang usianya pada panjang-panjang. Kalau kita mungkin termasuk hidup zaman dulu, mungkin usia 60 tahun itu yang masih lama. Kalau kita maksudnya hidup di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Karena zaman Nabi Nuh saja beliau mendakwahi kaumnya selama 1000 kurang 50 kata Allah di surah Al-Ankabut. Allah berfirman, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumih falabitha fihim alf sanatin illa 50 'ama." Sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh dan beliau mendakwahi mereka selama 1000 kurang 50. Berapa? 950 tahun kata Allah dalam Al-Quran. Kalau kita hidup di masa Nabi, nggak apa-apa lah. Mungkin kita agak santai-santai. Maksudnya beramal soleh gitu ya. Karena masih panjang waktu kita. Tapi kalau hidup di akhir zaman, ya umat Nabi Muhammad SAW usianya nggak jauh-jauh. Karena kata Nabi SAW, "A'mal ummati baina 60 ila 70." Rata-rata umur umatku ya 60, 70,
Ya, wa qalla yajuz dzalik. Ada sih yang melampaui cuma nggak banyak. Berarti udah ya apa namanya, kalau udah di atas 60 itu udah harus mempersiapkan diri. Ya, harus mempersiapkan diri, harus semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau dulu di zaman Nabi Nuh alaihi salam, ya sampai pernah mungkin saya ceritakan ada ibu-ibu yang datang kepada Nabi Nuh alaihi salam dalam riwayat. Ya, cuma riwayat ini tidak disebutkan dalam hadis, hanya saja masuk ke dalam riwayat Israiliyah. Kalau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, kata Nabi SAW, hadithan Bani Israil, silakan sampaikan cerita dari Bani Israil, wala haraj, dan tidak mengapa. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, dia sedih dan ngeluh karena anaknya yang meninggal muda. Maka Nabi Nuh alaihissalam bertanya, dalam usia berapa anakmu meninggal dunia? Kata ibu-ibu itu, dalam usia 300 tahun. Itu meninggal muda kalau di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Meninggal muda. Ya, maka Nabi Nuh alaihissalam memberikan kabar gembira bahwa nanti setelah kita ada umat yang usianya pada pendek-pendek, 60-an, 70-an, kayak gitu ya. Maka setelah disampaikan Nabi Nuh alaihissalam, ibu ini bilang, kalau seandainya saya hidup di zaman itu, tentu saya akan isi dengan banyak bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berada di zaman itu. Ya. Nah itu mungkin, dan yang terakhir atau kita coba supaya kita dapat memaksimalkan tadi dengan berdoa kepada Allah supaya dimudahkan. Kita ingat-ingat keutamaannya. Ya. Juga kita mengetahui apa-apa saja yang disyariatkan pada 10 pertama bulan Dzulhijjah. Di antara amal tersebut adalah bagi mereka yang mampu adalah melaksanakan ibadah haji, ya, dan umroh yang keutamaannya wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan yang diperolehnya kecuali surga. Dan keutamaan lainnya, man hajja lillah falam yarfut walam yafsuq raja'a kayaumin waladatu ummu. Siapa yang berhaji karena Allah, dia tidak melakukan berkata kotor, melakukan kefasikan, dia akan pulang seperti keadaan ketika dilahirkan oleh ibunya. Ulama menerangkan haji dianggap mabrur kalau terpenuhi beberapa hal, di antaranya niatnya ikhlas karena Allah, ya, bukan agar pulangnya dihormati sama masyarakat, punya gelar apa haji itu haji, ya, tapi niatnya karena Allah, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, prakteknya sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku tata cara ibadah haji. Yang ketiga, biayanya dari yang halal. Karena kalau dari yang haram, ketika seorang mengucapkan labbaik Allahumma labbaik, maka ada seruan dari langit, la labbaik wa la sa'daik. Maka jangan dari misalnya hasil perjudian, hasil ngambil harta orang lain, ya, dan korupsi dan sebagainya. Karena innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Allah Maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan yang keempat, tidak melakukan kefasikan dan kemaksiatan di dalamnya. Ya, tidak berkata kotor, tidak melakukan dosa, menyakiti orang lain. Ya, kalau ketika dia memperhatikan ini semua, insya Allah dia akan pulang memperoleh haji yang mabrur. Ya, karena kita tahu bagaimana biaya haji kalau yang tahun ini langsung ratusan juta. Ya, jangan sampai sudah ke sana kemudian hajinya bukan mabrur tapi mardud, tertolak. Jangan. Maka perhatikan 4 hal itu. Kemudian juga dia hendaknya menambahkan amalan sunnah di samping yang wajib. Jangan cuma yang wajib-wajib saja di hari-hari yang utama. Sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya nggak ditambahkan dengan sholat sunnah. Ya. Kita supaya ringan, coba kita kadang olahraga, main bola, main badminton, bisa lama berdiri itu mengejar bola. Kalau misalnya main bola ya sejam, bahkan hampir 2 jam pun bisa. Tapi kenapa untuk sholat sunnah yang cuma berapa menit kita nggak bisa? Ya, maka dengan membandingkan seperti ini, insya Allah jadi ringan. Apalagi dengan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian juga dengan berpuasa dan minimal pada tanggal 9 Dzulhijjah ya, puasa Arafah. Nah, supaya ringan, tengok bulan Ramadan kemarin. Kita mampu 30 hari, kenapa yang cuma kalau mau yang 9 hari boleh, kalau enggak minimal 1 hari, yakni 9 Dzulhijjah, yang keutamaannya menghapuskan dosa 2 tahun. Kenapa yang cuma 1 hari kita nggak bisa, dan keutamanya pun menghapuskan dosa 2 tahun ya. Kemudian berzikir, banyak berzikir. Inilah waktu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara zikirnya adalah takbiran. Takbir itu ada 2, takbir mutlak dan takbir muqayyad. Takbir mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah. Kita sudah berapa Dzulhijjah sekarang, Pak? 5 atau berapa? 6 ya, antara itulah. Ya, 6 atau 5. Nah, berarti ini masih masuk ini kita takbiran. Takbir mutlak itu sebenarnya sudah bisa dimulai dari tanggal 1. Lafaznya seperti takbiran biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh 2 kali lafaz Allah Akbar atau 3 kali Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Ini kapan saja, di mana saja, di rumahkah, di di perjalanankah, di kantorkah, kita memperbanyak takbir ya, memperbanyak takbir sambil perjalanan menuju tempat kerja, takbiran. Nah, inilah waktunya. Kemudian ada juga takbir muqayyad yang ditentukan kapan, yakni tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 5 hari. Dari mulai ba'da subuh sampai akhir hari tasyrik. Yakni tanggal 9 itu sudah mulai takbiran, juga itu takbir muqayyad. Yakni setelah sholat kita takbiran. Setelah astagfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Berlaku pada zuhur juga, pada asar juga, pada maghrib juga, pada isya juga, sampai akhir hari tasyrik 9, 10, 11, 12, 13. Nah, takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak kapan saja, dari mulai kemarin tanggal 1 Dzulhijjah. Dan yang terakhir adalah berkurban. Dan sudah ya pada hari Sabtu yang lalu ya saya sampaikan fikihnya ya Pak ya. Ya kan, jadi sudah saya kira nggak perlu dirincikan. Dan hukumnya antara wajib atau sunnah muakkadah, sunnah yang sangat-sangat ditekankan. Baik, saya kira ini pembahasan tafsir surah Al-Fajr ayat 1 dan 2. Insyaallah nanti kita mundur ke belakang lagi dari surah At-Tariq. Wallahu a'lam. Mungkin sebelum ditutup kalau ada yang ditanyakan bisa disampaikan. Silakan Pak kalau ada yang mau nanya atau belum jelas.